Halo Sobat Anak Kampung, ketemu lagi bersama saya channelnya Anak Kampung yang akan selalu membahas seputar YouTube dan juga akan memberikan backsound no copyright untuk sahabat semua. Konten berulang atau konten yang digunakan ulang, emang ini sama tapi beda sahabat definisinya. Hampir semua para YouTuber, baik itu YouTuber pemula ataupun misalkan YouTuber yang sudah gede, itu dirasakan dengan yang namanya konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Karena walaupun misalkan kita sudah dimonetisasi, YouTube itu selalu meninjau secara periodik terhadap channel kita sahabat. Jadi hati-hati aja kita walaupun misalkan sudah dimonetisasi, apalagi misalkan kepada channel yang belum dimonetisasi. Jadi intinya kita sebagai YouTuber pemula harus paham betul apa yang dimaksud dengan konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Karena hampir semua penolakan monetisasi YouTube itu adalah alasannya itu konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah berarti kita harus paham betul, jangan sampai kita terjebak kepada konten tersebut. Ini kita langsung aja ke kebijakan monetisasi channel YouTube adanya di kebijakan program AdSense. Jadi di sini ada tertera keterangan konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Kita baca konten berulang. Konten berulang merujuk kepada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Sedangkan untuk konten yang digunakan ulang, konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan. Ini sahabat bisa baca, ini adalah bahasanya bahasa YouTube. Saya akan jelasin dengan bahasa anak kampung ya. Nah, konten berulang itu apakah konten yang ada dalam channel-channel kita itu sama? Kalau misalkan kelihatannya sama, itu disebut adalah konten berulang. Terkecuali untuk intro dan outro. Kalau misalkan untuk intro dan outro itu dikecualikan, dan juga konten yang bersambung, misalkan ada konten part 1, part 2 gitu kan, itu dikecualikan untuk konten berulang. Tapi kalau misalkan konten yang di channel kita itu ada yang sama persis, baik itu dalam temanya dan isi videonya, itu disebut adalah konten berulang. Nah, biasanya konten berulang ini terjadi kepada konten game. Nah, kemarin saya juga udah bahas di konten saya, banyak yang ditolak monetisasinya dengan konten game karena emang disebut dengan konten berulang. Hanya menampilkan gameplay aja gitu, tanpa ada tema yang membedakan setiap konten-kontennya. Kalau misalkan sahabat itu kontennya konten game, jadi usahakan tiap video atau tiap konten itu berbeda tema gitu kan sahabat. Jadi intinya bikinlah tema yang beda dalam setiap konten game tersebut gitu. Terus yang kedua, biasanya konten berulang itu kepada konten vlog juga bisa disebut dengan konten berulang. Contohnya konten vlog mancing gitu kan. Kalau misalkan konten vlog mancing, biasanya nih kalau hanya misalkan mancingnya satu tempat, terus juga tidak ada tema yang signifikan gitu, yang kuat, tema yang kuat setiap kontennya untuk membedakan antara konten yang satu dengan konten yang lainnya, itu bisa juga dikatakan sebagai konten berulang. Jadi kalau misalkan sahabat itu vlog harian, misalkan vlog mancing gitu kan, jadi berikanlah tema atau judul dalam konten-konten sahabat itu yang berbeda. Jadi mancingnya jangan di satu tempat, boleh di satu tempat, cuman temanya itu harus beda gitu kan. Jadi kita harus mengemasnya lebih kreatif lagi gitu kan, biar tidak disangka bahwa konten itu konten berulang. Nah yang ketiga, biasanya konten berulang itu kepada konten musik DJ. Karena kalau misalkan kita bikin konten DJ, itu tidak cukup hanya merubah pitch ataupun tempo. Jadi harus benar-benar kalau kita merubah musik, mengeremik musik, itu benar-benar harus beda dari musik aslinya. Nah kalau misalkan kedengarannya masih sama, itu bisa disebut konten berulang. Nah terus yang selanjutnya, biasanya konten berulang itu terjadi kepada konten berita. Konten berita yang hanya copy paste bahannya, narasinya itu copy paste dari situs berita-berita lain. Jadi kalau misalkan sahabat bikin konten berita, itu usahakan narasinya itu adalah karya kita sendiri gitu. Jadi penonton itu bisa membedakan kalau misalkan penonton nonton channel kita
oh ini ternyata channelnya channel anak kampung, jadi punya ciri khas tersendiri gitu kan untuk narasinya. Jadi jangan sampai narasinya itu copy paste dari berita atau misalkan situs lain. Itu adalah salah satu contoh konten berulang. Nah, bagaimana konten yang digunakan ulang? Intinya konten yang digunakan ulang itu konten yang menggunakan konten orang lain. Nah, beda dengan konten yang berulang. Kalau misalkan konten yang digunakan ulang berarti konten yang menggunakan konten orang lain. Kita akan baca penolakan monetisasi kepada konten yang digunakan ulang. Ini adalah konten yang digunakan ulang. Di sini di YouTube menuliskan channel yang menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambahkan nilai yang signifikan. Jadi konten yang digunakan ulang itu kita boleh menggunakan konten orang lain, tapi kita harus merubah secara signifikan sekreatif kita sehingga tidak sama dengan konten aslinya. Contohnya, konten yang digunakan ulang biasanya kepada konten musik. Pertama lirik lagu, karaoke, terus juga konten re-upload musik, kumpulan musik gitu kan. Terus juga konten cover lagu bisa juga disebut konten yang digunakan ulang. Konten ceramah, terus juga konten re-upload video TikTok, konten alur cerita film. Kalau kita tidak bisa mengemasnya dengan baik, itu disebut dengan konten yang digunakan ulang. Nah, bagaimana cara mengemasnya? Intinya gini, penonton itu harus bisa membedakan gitu kan bahwa konten tersebut bukan konten asli gitu kan. Jadi misalkan kalau misalkan kumpulan TikTok itu dijadikan reaction. Terus juga kalau misalkan cover lagu itu harus benar-benar punya nilai beda dari lagu aslinya gitu kan, punya nilai beda dari lagu aslinya, punya ciri khas gitu kan, ciri khas cover lagunya punya ciri khas. Terus juga yang tidak bisa ditawar itu konten lirik lagu itu emang tidak bisa ditawar-tawar untuk sekarang. Itu disebut dengan konten yang digunakan ulang dan tidak bisa dimonetisasi. Kalau misalkan untuk konten karaoke atau misalkan cover lagu itu masih bisa diakali, kita bisa dimonetisasi tergantung kita sekreatif kita untuk mengubah lagu tersebut. Nah, konten ceramah juga sama, modifikasinya harus lebih keren gitu kan, harus sekreatif kita sehingga beda dari konten aslinya. Terus juga re-upload TikTok jelas gitu kan, harus jadi reaction atau seperti apa. Terus juga alur film nih, biasanya alur film ini benar-benar kita narasinya itu harus benar-benar karya kita sendiri. Nah, seperti itu sahabat. Jadi intinya konten berulang dan konten yang digunakan ulang itu sama tapi beda. Jadi konten berulang itu hati-hati di konten kita gitu kan, di semua keseluruhan konten kita. Terus untuk konten yang digunakan ulang, kalau misalkan konten kita menggunakan karya orang lain, jadi harus membuat lebih beda. Oke, begitu sahabat, kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terus juga kalau misalkan konten ini bermanfaat bisa klik subscribe dan juga like. Kalau misalkan kurang bermanfaat, abaikan saja. Salam anak kampung.